Dan selama pelaku masih duduk tenang sambil minum teh, kita harus tetap ribut. Karena kalau kita diam, mereka yang punya kuasa akan terus menindas dengan nyaman. Hai para pencari fakta, gimana kabarnya? Masih waras kah? Dan bagi kamu yang bertanya-tanya karena baru lihat channel ini, aku info dikit nih. Di sini kita akan menyelami pikiran paling gelap dari manusia dan mengungkap rahasia di balik kasus-kasus klasik yang belum terpecahkan hingga kejahatan modern yang bikin kita bertanya, apa benar manusia bisa sekejam ini? Episode kali ini, kita akan mengajak kalian mengintip di balik bangunan megah yang dipenuhi kutipan ilmiah. Ada lorong-lorong sunyi yang menyimpan cerita yang nggak pernah ditulis di jurnal. Tempat yang katanya menjunjung etika akademik ternyata nggak lebih dari panggung drama kekuasaan, di mana nafsu bisa menyaruh jadi wewenang dan pelecehan cuman dianggap kesalahan kecil asal pelakunya orang penting. Dan di balik toga yang gagah itu ada tangan yang tak segan meraba dengan penuh nafsu dan kuasa. Aku Berio WB bersama Zona Kriminal. Prof, izin klarifikasi Prof, dikit Prof soal tuduhan itu. Ya, pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya memanggil Rektor Nonaktif Universitas Pancasila (ETH) terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 2 pegawainya. Proses pemeriksaan berlangsung selama 2 jam, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 12 Kamis siang. ETH diperiksa kapasitasnya masih sebagai saksi terlapor. Ceritanya mulai dari sebuah ruangan yang mestinya dipakai buat bahas kerjaan dan kepentingan strategis untuk kemajuan pendidikan bangsa. Tapi ternyata ruangan itu berubah fungsi jadi panggung kriminal yang dibungkus formalitas. Seorang kepala humas inisialnya RZ dipanggil ke ruang rektor untuk urusan pekerjaan. Tapi yang datang justru bukan kerjasama. Yang datang itu sentuhan tanpa izin dari kalimat yang bikin telinga luka. Setelah itu bukannya dilindungin, RS malah ditendang ke posisi yang lebih rendah. Katanya mutasi, padahal jelas itu upaya sunyi untuk bungkam suara. Dan dari situ kita bisa lihat, kekuasaan itu kalau udah keracunan nafsu bisa jadi senjata pembunuh karakter. Dan di balik seragam akademik, ada dendam halus yang kerja tanpa gaji. Tapi efeknya ngalahin tsunami. Korban kedua DF nggak sanggup lanjut kerja. Setelah dilecehkan di tempat yang sama, dia memilih keluar dari kampus. Trauma itu nggak selalu bikin orang teriak. Kadang cuman bikin orang diam dan pelan-pelan mati di dalam. Tapi mereka nggak sepenuhnya sendiri. Setelah saling bicara, mereka akhirnya berani lapor. Dan dari situ, kasus ini mulai punya nyawa. Tapi tentu saja, negara ini punya satu kebiasaan. Kalau pelakunya orang biasa, hukum kerja cepat. Tapi kalau pelakunya punya foto bareng pejabat, ya hukum ikut ngopi dulu. Jadi jangan heran kalau ETH, mantan rektor itu, sempat mangkir dari panggilan polisi dengan alasan ada acara kampus. Lucu ya, acara kampus lebih penting daripada traumanya seseorang. Empat perempuan beda profesi, beda waktu kejadian, tapi semuanya punya satu kesamaan. Pernah disentuh tanpa persetujuan oleh orang yang sama.
Dari ruang rektor sampai mal di Jakarta Selatan. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Jadi kalau kamu mikir ini kebetulan, ya kamu butuh istirahat dari nonton sinetron. Ini bukan 1-2 kejadian. Ini pola. Dan seperti pola pada umumnya, semua itu terstruktur. Ada pola, ada pembungkaman, ada trauma, ada relasi kuasa yang bisa bikin korban merasa mereka yang salah. Yang bikin tambah ngilu, udah ada visum psikiatrikum, saksi numpuk, korban berani lapor. Tapi sampai Juni 2025, belum juga ada penetapan tersangka. Mungkin kita perlu ganti penyidik pakai AI, biar nggak pura-pura buta. Hayo Majelis Guru Besar, pada kemana ini? Coba tebak, siapa pengacara barunya si ETH? Kantor hukum milik mantan Kapolda Metro Jaya. Bahkan tim kuasa hukum korban sampai ngadu ke Kompolnas dan Propam. Karena penyidiknya kayak hilang sinyal tiap kali ditanya perkembangan kasus. Adapun yang diadukan ke Divisi Propam Polri yakni adanya ketidaksesuaian waktu penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPD. Kuasa hukum korban Yansen Ohoirat mengatakan SPDP pertama diserahkan kepada korban RZ pada 26 Juli 2024, sedangkan surat perintah penyidikan dikeluarkan pada 14 Juni 2024. Dan di tengah-tengah kelumpuhan hukum itu, pemerintah datang. Ya biasa aja, kayak datang ke seminar. Ada kunjungan dari 2 wakil menteri, bawa kata-kata manis soal dukungan. Tapi realitanya nggak ada gerak nyata, semua mandek. Di sini kita bisa lihat, kadang hukum bukan lagi soal bukti, tapi soal siapa yang kamu kenal di lingkaran elit. Ada banyak orang pintar di negeri ini, tapi ternyata yang paling pintar itu mereka yang bisa ngelolosin diri dari jerat hukum sambil senyum. ETH diduga melanggar pasal dalam Undang-Undang TPKS dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tapi lucunya dia malah jalan-jalan bebas. Sementara korban harus bolak-balik terapi karena PTSD. Dan selama pelaku masih duduk tenang sambil minum teh, kita harus tetap ribut. Karena kalau kita diam, mereka yang punya kuasa akan terus menindas dengan nyaman. Aku Berio bersama Zona Kriminal.